Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih Bapa untuk malam ini. Kami kembali bisa berkumpul bersama dalam kegiatan KPKS Serenimus untuk melanjutkan proses bimbingan kami di bawah bimbingan Pak Seto. Maka kami mohon curahkan rahmat-Mu dalam hati kami, berkatilah Pak Seto agar kami semua yang hadir mampu menikmati, mampu menerima pesan-pesan iman yang berguna bagi kehidupan iman kami, Bapak. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu juga yang mengumpulkan kami malam ini agar dapat melaksanakan dan menjalankan apa yang kami dengar, apa yang kami coba pahami malam ini. Semua ini Bapak kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Roy. Pak Seto, kita undang untuk memulai acara ini. Terima kasih Pak Seto. Iya, terima kasih. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara. Di pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana kitab Amsal itu mengajarkan soal hidup yang sejahtera, gitu ya. Semua orang mengharapkan kesejahteraan hidup itu. Nah, yang perlu dipahami atau diingat lagi itu tentang pembalasan di bumi. Ya. Orang Yahudi belum sampai pada keyakinan akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Sehingga keadilan Allah itu diwujudkan di dalam dunia. Orang baik terima ganjaran, dan orang jahat akan terima hukuman. Nah, orang yang belajar hikmat, itu adalah orang yang belajar untuk hidup benar. Nah, harapannya adalah Allah memberikan ganjaran. Dan ganjarannya itu adalah umur panjang, kekayaan, dan kemudian keturunan. Jadi, kekayaan itu merupakan salah satu ganjaran, dan ganjaran diberikan kepada orang benar. Jadi kalau mau memperoleh kekayaan, mau hidup sejahtera, maka orang diundang untuk hidup benar. Disitulah perlunya orang belajar hikmat. Jadi bagaimana menjalani kehidupan dengan benar. Nah itu orang berhikmat begitu. Nah kemudian dalam kitab Amsal diajarkan, belajarlah hikmat. Dan kamu akan mendapatkan hal-hal yang bernilai, lebih bernilai daripada emas dan perak. Nah, kamu akan mendapatkan umur panjang, kamu akan hidup dalam kesejahteraan, hidupmu akan diwarnai dengan kelimpahan, keberuntungan. Dan kemudian salah satu hal yang dianjurkan berkaitan dengan hal ini, orang yang mempelajari hikmat pasti tahu bahwa hanya orang yang bekerja keras itu akan memperoleh kelimpahan. Hukum di dalam kehidupan menunjukkan tidak ada orang malas yang sukses. Orang malas yang kaya bisa ketika terima warisan. Tetapi untuk bicara tentang sukses dalam kehidupan, tidak bisa orang malas dan kemudian berhasil dalam kehidupan. Nah, kemudian tidak ada pilihan, hindari kemalasan dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Maka kamu akan mendapatkan kelimpahan ganjaran dari Tuhan. Nah, kemudian ada hal yang lain yang harus dihindari. Orang yang suka minum minuman keras, orang yang suka bermabuk-mabukan, itu akan sulit untuk mendapatkan kelimpahan atau kekayaan dalam kehidupan. Karena banyak uang akan digunakan untuk membeli minuman, dan akan ada banyak waktu digunakan untuk minum dan menanggung akibat dari kemabukan. Ya. Tentu saja badan yang sudah diwarnai dengan kemabukan akan sulit untuk bisa bekerja.
Hal lain yang harus dihindari itu adalah perzinahan. Pergi ke pelacuran, itu hanya akan membuat orang yang bekerja keras sekalipun harus menghadapi kesulitan. Hasil kerja kerasnya harus diberikan kepada orang lain, dan kemudian bisa jadi dia harus menanggung risiko penyakit. Karena ya hubungan yang tidak sehat itu bisa mendatangkan penyakit untuk orang-orang yang melakukannya. Nah, kembali prinsip dasar hidup menurut kebijaksanaan, kemudian bekerja keras, orang akan mendapatkan kelimpahan. Nah, sekarang gini, ada dua kitab, yaitu Ayub dan Pengkhotbah, yang mempertanyakan kebenaran, keyakinan tentang pembalasan di bumi. Jadi lewat dua kitab ini, dua orang penulis mempertanyakan apa yang dikatakan oleh pembalasan di bumi tidak selalu benar. Ada orang yang benar tapi mengalami penderitaan, itu Ayub. Dan kemudian kitab Pengkhotbah mempertanyakan bagaimana kekayaan, kelimpahan, kenikmatan di dalam kehidupan itu punya nilai yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya semuanya harus ditinggalkan ketika orang berhadapan dengan kematian. Jadi kematian membuat segala sesuatu yang diusahakan itu menjadi tidak bernilai. Nah, kemudian baru sesudahnya, mungkin lama sesudahnya ya, kitab atau penulis kitab kebijaksanaan Salomo itu menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak berakhir di dunia. Kematian bukan akhir dari semuanya. Kehidupan ternyata masih berlanjut di dunia yang akan datang. Nah, ketika orang Yahudi sampai pada keyakinan yang akan kebangkitan orang mati dan kehidupan kekal, di sini kita menemukan perkembangan lebih maju, lebih lanjut, bagaimana orang memandang kehidupan dan kemudian juga memandang entah itu harta benda, keturunan, umur panjang. Nah, sekarang begini dulu. Kita lihat apa yang disampaikan di dalam kitab Ayub. Tolong membuka Ayub bab 1. Ayub bab 1. Mulai dari ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ia mempunyai 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba ya, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan sangat banyak budak. Dialah orang yang terkaya di antara semua orang di sebelah timur. Lihat ke ayat 1. Ayub dikatakan takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dia adalah orang yang saleh dan jujur. Nah, kemudian lihat ayat 2. Ini ada anak-anak Ayub. Ayub punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Kemudian dia memiliki harta benda atau kekayaan yang berupa ternak dan budak. Ini bukan sekedar informasi, Bapak Ibu.
Tetapi keturunan yang dimiliki oleh Ayub, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, dan ternak yang dimilikinya, kekayaannya, itu adalah buah dari hidupnya yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Keturunan dan harta bendanya itu adalah ganjaran dari kesalehannya. Nah, begitu. Kemudian, sekarang kita melihat kitab Ayub bab 29. Ibu Ivon, apakah bisa menjadikan saya host enggak, Bu? Enggak bisa. Kalau enggak bisa, Pak Chris Kodia tolong di-mute mikrofonnya, Pak. Aduh, bentar, Pak. Ya, sudah. Oke. Sudah. Baik, silakan ke Ayub bab 29. Kita akan lihat apa yang dialami oleh Ayub ketika ini dia hidup dalam kesejahteraan gitu ya. 29 mulai dari ayat 1. Ayub melanjutkan kata-kata kiasannya. Kiranya aku seperti pada bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ketika pelitanya bersinar atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa jayaku, ketika aku bergaul dengan ketika Allah bergaul akrab dengan aku dalam kemah. Ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadis, dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Nah, ini keadaan Ayub. Di awal seperti itu. Allah bergaul akrab dengan Ayub. Allah menyertai Ayub. Allah juga melindungi Ayub. Suasananya adalah suasana yang menggembirakan. Allah menyertai dia, anak-anaknya ada di sekeliling dia. Ayat 6, langkah-langkahnya mandi yogurt gitu ya. Jadi Ayub hidup dalam kelimpahan. Dan kemudian ayat 7. Waktu itu, waktu Ayub masih sejahtera ya, ketika aku keluar ke pintu gerbang kota dan mengambil tempat dudukku di lapangan, orang-orang muda melihat aku lalu mundur. Orang-orang yang sudah lanjut umurnya segera berdiri. Para pembesar berhenti bicara, menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka hilang, dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, disebutnya aku berbahagia. Apabila mata melihat, aku dipujinya. Dia orang yang sangat dihormati di kotanya. Dan memang dia orang baik. Ayat 12. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak memiliki penolong. Aku mendapat ucapan berkat dari orang-orang yang nyaris binasa. Dan hati seorang jandaku buat bersukaria. Nah, Ayub melakukan yang benar. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan kukenakan seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak aku kenal, ku selidiki. Aku meremukkan geraham orang curang dan merebut mangsanya dari giginya. Nah, ini zaman dulu. Awalnya begini, Ayub. Orang baik,
terhadap sesama menunjukkan ya kebaikan yang luar biasa, dan kemudian Allah memberikan kepadanya harta benda, kemudian juga keturunan dan kehormatan di tengah ini masyarakat. Ini situasi awal. Nah, kemudian begini, situasi berubah. Situasi berubah. Silahkan kembali ke bab 1. Di bab 1, kita menemukan kejadian yang luar biasa dialami Ayub ini ya. Ayat 13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya, yang laki-laki dan perempuan, makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah pesuruh kepada Ayub dan berkata, ketika lembu-lembu sedang membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta menjatuhkan penjaganya dengan mata pedang. 16. Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, api Allah telah menyambar dari langit dan membakar habis kambing domba dan para penjaganya. 17. Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta menewaskan penjaganya dengan mata pedang. 18. Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, anak-anak Tuhan, yang laki-laki dan yang perempuan, sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Tiba-tiba, angin ribut bertiup dari seberang padang gurun dan melanda rumah itu di keempat penjurunya. Rumah itu pun roboh, menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Dalam waktu yang sangat singkat, Ayub kehilangan hal-hal yang menunjukkan bahwa dia adalah orang sejahtera, sekaligus dia adalah orang benar. Harta bendanya habis. Anak-anaknya mati semua. Walaupun demikian, Bapak Ibu, Ayub dikatakan di ayat 21, berkata begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah melakukan yang kurang patut. Apa yang menjadi tanda kalau dia orang benar? Kekayaan dan keturunan habis dalam waktu yang sangat singkat. Tapi kemudian ini tidak menjadi alasan bagi Ayub untuk kemudian berbuat dosa. Kemudian sesudah itu silahkan lihat ke ayat bab 2 ya. Ayat 8. Oh, dari ayat 7. Dari ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan dan menimpakan atas Ayub bisul yang busuk dari telapak kaki sampai puncak kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Bukan hanya keturunan harta benda yang diambil, sekarang yang diambil dari Ayub itu adalah kesehatannya. Badannya dipenuhi dengan bisul. Dia mengalami penyakit yang bukan hanya menyakitkan, lebih bisa jadi juga menjijikkan. Kali ini pun Ayub tidak mempermasalahkan Tuhan. Lihat ke ayat 9. Istrinya berkata kepadanya, masih
Masihkah engkau bertekun dalam kesalehan? Kutukilah Allah dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Istri Ayub menganjurkan hal yang gampang saja untuk dipahami. Allah sudah memberikan yang buruk sekarang. Ayub percaya kepada Allah, Allah memberikan yang baik. Sekarang Allah memberikan yang buruk, maka pemahaman sederhananya ya sudah, kutuki Allah saja. Habis itu mudah mati aja. Tapi kemudian tetap dikatakan Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Itu tidak cukup untuk membuat Ayub mengutuki Allah. Nah, kemudian sekarang begini, ketika menghadapi situasi yang buruk seperti ini, apa ya yang dikatakan oleh Ayub? Kalau Bapak Ibu membaca Ayub bab 3, kita ketemu peralihan gitu ya. Ayub yang mengalami kehilangan kekayaan, kehilangan keturunan, kehilangan kesehatan, awalnya masih mengatakan yang baik. Tetap tidak ada masalah buat dia. Dia bisa terima itu. Tapi di bab 3, kita bisa melihat Ayub yang bisa dikatakan mengutuki kelahirannya. Maksudnya, dia seperti seorang yang menyesal karena sudah dilahirkan. Menyesal karena sudah dilahirkan. Nah, berikutnya, sekarang begini. Silahkan ke bab 4. Silahkan ke bab 4. Ini ada 3 orang teman Ayub yang datang. Ini seorang temannya yang bernama Elifas itu berkata, bicara panjang lebar ini ya. Sekarang silahkan ke bab 4 ayat 7. Camkanlah ini. Siapa yang binasa tanpa bersalah? Dan di manakah orang jujur dipunahkan? Ini pertanyaan retoris. Tidak perlu jawaban, karena jawabannya dianggap jelas untuk orang-orang yang sejaman. Tidak ada orang yang nggak salah kok dibinasakan. Tidak ada orang jujur yang dibinasakan. Yang ada, ayat 8, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Elifas itu kalau diringkas perkataannya begini, Allah itu adil. Dia memberikan ganjaran kepada orang benar dan hukuman kepada orang berdosa. Nah, Ayub itu mengalami penderitaan yang dahsyat itu. Orang-orang, sebut saja teman-teman Ayub yang sejaman dengan Ayub, itu mengatakan, kamu pasti berdosa. Kamu pasti berdosa. Apa buktinya kalau kamu berdosa? Tidak ditunjukkan kesalahan-kesalahan Ayub, enggak. Buktinya kalau Ayub berdosa adalah Ayub menderita. Buktinya kalau Ayub berdosa adalah kehilangan anak, kehilangan keturunan, dan kehilangan kesehatan. Itu bukti kalau Ayub berdosa. Kenapa? Yang dialami oleh Ayub itu adalah hukuman. Hukuman dijatuhkan hanya kepada orang berdosa. Karena itu, kalau Ayub menderita, itu sama dengan, bisa dipastikan, Ayub pasti orang berdosa.
Nah, kemudian kita lihat bab 6. Ayub menanggapinya. Lihat ke ayat 8. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melayangkan tangannya untuk menghabisi aku. Itulah yang masih menjadi hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat ke kirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Jadi ini Ayub menghadapi atau merasakan kesedihan yang sangat besar gitu ya. Sampai dia minta kepada Tuhan untuk ini mati saja. Dia pilih mati. Mati, dan yang membuat mati itu adalah Tuhan. Itu menggembirakan buat Ayub. Ya. Itu akan menjadi kegembiraan. Kenapa? Karena dia akan mati bukan sebagai orang jahat, tetapi orang benar. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman dari Yang Maha Kudus. Nah, kemudian itu yang diminta oleh ya, Ayub. Kemudian sekarang lihat juga ke ayat masih bab 6 ya. Ayat 29. Berbaliklah dan janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Ayub berani mengatakan kalau dia tidak bersalah. Dan itu dikatakan sekali lagi nanti akan diulang. Aku tidak bersalah gitu. Nah, yang lebih jelas lagi, Bapak Ibu tolong membuka bab 27, Ayub 27. Mulai dari ayat 2. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi Yang Maha Kuasa yang memedihkan hatiku, selama nafasku masih ada padaku, selama nafas dari Allah masih ada dalam lubang hidungku, bibirku tidak akan mengucapkan kebohongan, lidahku tidak akan menyuarakan dusta. Aku sekali-kali tidak akan membenarkan kamu. Sampai mati pun, aku akan tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Ya. Ayub tetap mengatakan, aku tidak bersalah. Berikutnya, sekarang silahkan ke bab 31. Ayat 5 dan 6. 31, 5 dan 6. Jika aku bergaul dengan kecurangan, atau kakiku bergegas kepada tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang tepat. Maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Ayub yakin bahwa dirinya tidak bersalah. Dan karena, ini ingat, kemiskinan, kekayaan, kesehatan, penyakit, itu semuanya datang dari Tuhan. Nah, kemudian ketika Ayub mengalami yang seperti ini, maka ya Ayub bicara tentang Tuhan sebagai penyebab dari yang dialaminya. Tolong sekarang ke Ayub bab 7. Ayub
bab 7. Ayat 19, maaf. Berapa lama lagi engkau tidak mengalihkan tatapanmu dari aku, dan tidak membiarkan aku sendiri, sehingga aku sempat menelan ludahku. Jika aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadapmu, penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapus kesalahan? Sebab sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau mencari aku, tetapi aku tidak ada lagi. Nah, sekarang lihat apa yang dialami oleh Ayub tetap membuat dia ingat kepada Tuhan, ya. Ayub percaya bahwa dirinya tidak bersalah. Tetapi Allah sudah menunjukkan sikap yang aneh kepada Ayub. Kenapa? Lihat bab 7 tadi, ayat 20. Itu Ayub dijadikan sasaran, gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, Ayub itu seperti orang ini loh, dalam latihan memanah. Nah, Ayub itu jadi sasarannya. Dan pemanahnya itu adalah Allah. Jadi dalam pemahaman Ayub, Allah sudah berubah. Sekarang dia menjadi musuh Ayub dan membuat Ayub mengalami penderitaan itu. Termasuk sekali lagi kehilangan anak-anak dan kehilangan harta bendanya, ya. Nah, Bapak Ibu, ini protesnya di mana, keberatannya di mana, gitu. Hukum pembalasan di bumi mengatakan orang benar, orang saleh, hidupnya sejahtera. Tetapi yang dialami oleh Ayub berbeda. Ada orang benar yang hidupnya menderita. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, penulis kitab Ayub yang bertanggung jawab, ya, untuk menyampaikan isi pengajarannya, ya. Jadi penulis menyampaikan pengajaran, tapi apa yang diajarkannya itu dihadirkan dalam tokoh Ayub ini. Nah, kemudian begini, katanya Allah memberikan ganjaran kepada orang benar. Katanya Allah menjatuhkan hukuman kepada orang yang nggak benar. Tapi kenyataan menunjukkan ada banyak orang yang hidupnya benar, tetapi mengalami penderitaan. Sebaliknya ada, ya, orang yang jahat, orang yang berdosa, hidup dalam kelimpahan. Nah, apa yang dilihat oleh penulis kitab Ayub dalam kehidupan, ini digunakan sebenarnya untuk menyangkal keyakinan tentang pembalasan di bumi tadi. Tidak semua orang benar itu hidupnya sejahtera. Tidak benar kalau dikatakan bahwa setiap orang yang keturunannya banyak, usianya lanjut, itu adalah orang-orang benar. Nah, sekarang begini, kalau kita sedikit mau belajar dari Ayub, lalu kita bisa lihat yang di bagian awal, Bapak Ibu lihat bab 1 dan bab 2 itu. Masa kita cuma mau terima yang baik dari Allah, kalau dikasih yang buruk, nggak mau terima. Atau sebelumnya Ayub juga mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, begini, apa yang kita bisa pelajari dari ini tokoh Ayub ini?
Kembali ke bab 1 dan 2 tadi itu ya. Kemalangan, penderitaan yang dialami oleh Ayub tidak membuat dia mengutuki Allah, menuduh Allah sebagai yang salah. Dan kemudian kita juga bisa lihat apa yang diajarkan kitab ini mengenai Allah. Mengenai Allah. Allah, memang Allah itu adil. Dan kemudian Ayub tidak menyangkal bahwa itu Allah itu adil. Tapi kemudian, begini, kenapa yang ada dalam kehidupanku tidak sesuai dengan keadilan Allah? Bahkan Ayub yang dulunya akrab sekali dengan Allah, sekarang harus menghadapi situasi yang berbeda karena Allah sudah berubah menjadi musuh. Nah, kemudian apa yang kita bisa belajar? Kesulitan, persoalan dalam kehidupan, apalagi untuk urusan harta dan keturunan, tidak bisa dijadikan alasan untuk berdosa. Tidak bisa. Itu kalau kita belajar dari Ayub bab 1 dan bab 2. Tetapi penderitaan, kesulitan dalam kehidupan, itu tidak habis-habis. Ayub mengalami penderitaan. Walaupun dia adalah orang benar. Ini orang benar, tetapi hidupnya kok mengalami penderitaan yang seperti ini. Nah, kemudian begini. Kalau semuanya baik-baik saja, kayaknya tidak sulit ya mewujudkan rencana atau kehendak Allah. Tetapi ketika situasi menjadi sulit, orang menghadapi tantangan untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi akan kembali lagi, kesulitan, tantangan, tidak bisa dijadikan alasan mengapa orang tidak melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana berkaitan dengan soal harta benda? Apa yang disampaikan di dalam kitab Ayub itu adalah bagian termasuk pemahaman awal ya, untuk mengatakan bahwa harta benda, keturunan, umur panjang tidak bisa digunakan sebagai ukuran kebaikan seseorang. Jadi mau punya anak atau enggak, kekayaannya melimpah atau tidak, umurnya panjang atau tidak, orang tidak bisa menggunakan itu untuk menilai orang lain. Kekayaan bukan ukuran kesalehan. Nah, kemudian kita beralih ke pengkhotbah ya. Silahkan ke kitab pengkhotbah bab 1. Lihat bab 1 ayat 2. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memelihara dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah matahari. Itulah kesibukan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan diri. Pengkhotbah memperkenalkan diri sebagai raja yang memerintah di Yerusalem. Dan kita biasa menyebut, wah ini penulis atau pengkhotbah itu menempatkan diri sebagai Salomo, raja Israel gitu ya. Jadi pengkhotbah itu sudah mempelajari hikmat dengan susah payah. Lalu terdorong oleh hikmat itu, pengkhotbah sudah memperoleh banyak kelimpahan. Ya, terutama ngomongin harta benda. Dia bekerja keras dan dia menerima hasilnya. Tetapi kemudian semua harus berakhir dengan kematian. Dan ini membuat semua menjadi sia-sia. Sekarang silahkan
lihat, bicara tentang kematian ya, kita ulang sedikit supaya lebih jelas. Terus silahkan ke bab 9 ya. Pengkhotbah bab 9. Nasib semua orang sama. Ayat 2. Segala sesuatu sama bagi semua orang. Nasib itu sama baik bagi orang benar maupun orang fasik. Bagi orang baik dan tahir maupun bagi orang najis. Bagi orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang baik, begitu pula orang berdosa. Yang satu mati dan yang lain juga mati. Mau orang baik, mau orang jahat, semua akan menghadapi kematian. Itu yang disampaikan di dalam kitab Pengkhotbah bab 9 ini ya. Nah, sekarang kembali dulu ke bab 2. Ya, bab 2. Lihat ke ayat ini 4. Ayat 4 ya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku membuat bagiku kebun-kebun dan taman-taman, serta menanaminya dengan berbagai pohon buah-buahan. Aku membuat bagiku kolam-kolam air untuk mengairi hutan pohon-pohon muda di sana. Aku membeli budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang layak di rumahku. Aku juga mempunyai banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku perak dan emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mengumpulkan bagiku para penyanyi, pria dan wanita, dan banyak selir, kenikmatan anak-anak manusia. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam semua itu hikmatku tetap tinggal pada. Nah, dari ayat 4 tadi itu maksudnya begini. Pengkhotbah kan sudah belajar hikmat. Orang yang mempelajari hikmat dan hidup menurut hikmat tidak akan malas. Karena dalam hikmat itu diajarkan, orang harus bekerja keras untuk berhasil dalam hidup. Nah, pengkhotbah ini mengatakan, aku sudah melakukan banyak pekerjaan besar. Aku sudah mempunyai banyak pekerjaan, usaha, ternak, kemudian juga kebun, taman-taman, bikin kolam untuk penampungan air. Ini bekerja. Dan kemudian hasilnya, ayat 7. Budak laki-laki dan budak perempuan. Banyak sapi dan kambing domba. Ayat 8. Mengumpulkan emas dan perak. Harta benda raja-raja dan daerah. Nah, ini hasilnya. Kelimpahan kekayaan. Apakah pengkhotbah menikmatinya? Perhatikan pengkhotbah manggil orkes gitu ya. Panggil penyanyi laki-laki dan perempuan untuk menghibur. Dan cara lain yang dilakukan pengkhotbah untuk menikmati kekayaannya itu adalah dengan membeli atau mempunyai banyak selir. Jadi dia sudah belajar hikmat, hidup menurut hikmat, mendapatkan hasilnya dan menikmatinya.
Ini yang ditunjukkan atau disampaikan di dalam kitab Pengkhotbah. Tetapi kemudian segala sesuatu harus berakhir dengan kematian. Kematian membuat segala usaha, tapi sekaligus juga kesenangan tadi habis, hilang. Dan kemudian hasil hikmat, hasil kerja kerasnya, kekayaan tadi, itu akan diambil oleh orang yang datang sesudah aku. Ya, jadi nanti kalau dia mati, kekayaan itu kan hasil hikmat. Dan ketika orang mati, maka hasil hikmatnya itu akan diambil oleh keturunannya. Tapi disebutnya ya orang lain. Apakah keturunannya itu belajar hikmat? Belum tentu. Apakah yang datang sesudah dia, anaknya itu orang yang kerja keras? Belum tentu. Tapi Pengkhotbah menunjukkan kalau ya situasi semua yang diperoleh, semua yang didapatkan ini enggak ada. Ini artinya karena nanti ditinggalkan kan untuk anaknya, untuk orang yang datang sesudah dia. Ada orang itu belajar hikmat atau enggak? Jangan-jangan enggak. Kalau sampai yang mengambil, mewarisi hartanya itu adalah orang yang tidak belajar hikmat, maka artinya hasil kerja keras berkat hikmat dinikmati oleh orang yang tidak mempunyai hikmat, tidak berusaha untuk mendapatkan hikmat, tidak bekerja keras. Semua harus berakhir dengan kematian. Tidak ada yang bisa menunda kematian. Hanya bisa diterima saja kematian itu. Dan ini membuat semua usaha mempelajari hikmat, semua usaha untuk ini ya, bekerja keras, kehilangan artinya semua. Nah, kalau begitu, apa yang sebenarnya disampaikan oleh Pengkhotbah berkaitan dengan soal kesejahteraan? Kalau orang menganggap orang benar, orang berhikmat itu akan terima ganjaran, kekayaan, keturunan, umur panjang, gitu ya. Pengkhotbah menyoroti satu hal, kekayaan. Kekayaan dan cara menikmati kekayaan ini. Nah, kalau tiga hal ini dianggap sebagai ganjaran, ternyata ini bukan sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Setelah manusia mati, tidak ada manfaatnya lagi semua. Pengkhotbah mengatakan, aku sudah belajar hikmat, aku sudah bekerja keras, aku sudah menikmati hasilnya. Tapi aku ingat, aku harus menghadapi kematian. Dan semua yang aku miliki tidak ada nilainya kalau berhadapan dengan kematian. Nah, Bapak Ibu, ini persoalan yang diajukan oleh dua kitab, Ayub dan Pengkhotbah. Dan nanti kita akan melihat tanggapan dari penulis kitab Kebijaksanaan Salomo. Tapi sebelumnya kalau ada yang mau disampaikan, silahkan. Silahkan Bu Ivon. Ya. Halo Pak. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, dipersilahkan. Bisa dipahami? Pak Seto mau nanya dong, Pak Seto pakai TB2 ya? Iya. Oh ya. Sekalian untuk saya ngecek, Ibu. Oke, makasih. Iya.
Karena ternyata, ya nggak usah buru-buru pergi, nggak usah bingung cari-cari. Kenapa? Ya kalau ini koreksi Perbedaannya yang lumayan juga. ya hanya kemudian kami juga harus melihat-lihat di sana sini ternyata ejaan, tanda baca itu juga harus diperhatikan rupanya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, kalau nggak ada ya lanjut. Kalau untuk kita sekarang, apa yang dikatakan oleh Ayub dan pengkhotbah itu sudah bukan masalah. Karena kita sudah terima jadi. Prosesnya tidak kita ikuti dan kita sudah tinggal terima hasil akhirnya gitu. Dan itu yang membuat kita ya tidak terlalu bingung dengan dua kitab ini. Tapi yang justru harus diingat itu adalah begini, keyakinan akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal itu membuat orang memiliki sikap yang berbeda terhadap banyak hal, terhadap keadilan Allah, dan nanti beda juga pandangan, membuat orang memiliki pandangan yang berbeda tentang harta benda, tentang kekayaan. Baik, sekarang kita beralih ke kitab kebijaksanaan Salomo. Silakan dipersiapkan kitab kebijaksanaan Salomo. Nah, silakan dilihat dulu ini ya, bab 1 ayat 16. Bab 1 ayat 16. Oh, ini akan lebih banyak perbedaan dengan Alkitab yang Bapak Ibu pegang. Dengan perbuatan dan perkataan, orang fasik mengundang maut. Mereka memandangnya sebagai sahabat, larut di dalamnya, dan mengadakan perjanjian dengannya. Nah, kemudian bab 2 ayat 1. Karena tidak dapat berpikir sehat, berkatalah mereka, orang-orang fasik itu ya, satu sama lain. Betapa pendek dan menyedihkan hidup kita ini. Dan tidak ada obat mujarab ketika hidup berakhir. Dan tidak diketahui ada orang yang kembali dari dunia orang mati. Secara kebetulan kita dilahirkan dan sesudah mati kita seolah-olah tidak pernah ada. Nafas di dalam hidung kita hanyalah asap dan pikiran hanyalah percikan api dari gerak hati kita. Setelah percikan itu padam, tubuh akan menjadi abu dan roh akan memudar bagaikan udara kosong. Lambat laun, nama kita akan terlupakan. Dan tidak ada seorang pun akan mengingat karya-karya kita. Hidup kita akan berlalu laksana jejak awan. Dan menghilang bagaikan kabut yang dienyahkan oleh sinar matahari dan ditekan oleh panas teriknya. Masa hidup kita merupakan bayang-bayang yang berlalu. Tidak ada jalan kembali dari kematian. Ya, tidak ada jalan kembali dari kematian kita. Karena sudah dimeteraikan dan tidak ada seorang pun dapat berbalik kembali. Ini dengan gaya bahasa yang seperti ini disampaikan. Orang yang fasik itu maksudnya sebenarnya adalah orang yang tahu akan Tuhan, tetapi menolak untuk melakukan yang dikehendaki Tuhan.
Kita bisa menyebutnya kadang orang berdosa, kadang orang jahat. Nah, orang-orang fasik ini melihat, berpikir bahwa hidup manusia itu hanyalah di dunia. Kebetulan lahir, lalu menjalani kehidupan, dan kemudian kalau sudah waktunya mati, mati. Dari dulu sampai sekarang belum ditemukan obat anti kematian itu. Jadi kalau kira-kira udah mau mati, minum obat itu lalu nggak jadi mati. Nah, kita kebijaksanaan Salomo sudah ngomong kayak gitu. Nggak ada obat mujarab menjelang akhir hidup manusia. Nah, kemudian begini, kalau orang sudah mati, udah hilang begitu saja. Bapak Ibu yang tinggal di daerah sekitar Cilandak dan sekitarnya pada abad 17 itu siapa? Nah, ya udahlah abad 18. Abad 19. Mereka dulu pasti ada kan ya orang yang hidup di abad 17, 18, 19 itu. Waktu Cilandak masih ada sungainya dan sungainya banyak landaknya gitu ya. Tapi untuk kita sekarang mereka kan seperti nggak pernah ada. Nah kemudian kita hidup sekarang tahun 2000. Nanti kalau tahun 2300 ada yang mengingat kita apa enggak? Sudah hilang begitu saja, nggak ada yang mengingat. Kecuali di antara kita ada orang-orang yang istimewa gitu ya. Baru orang akan ingat lama. Lalu digambarkan hidup yang seperti ini itu seperti jejak awan. Awan lewat kan. Setelah awan lewat, di belakang di tempat yang tadi dilewati awan ada bekasnya? Nggak ada. Ya kayak gitu hidup manusia. Seperti embun pagi-pagi, sebentar sekali embunnya. Begitu matahari terbit dan mulai panas, hilang itu embun itu. Hidup manusia itu cuma kayak gitu. Karena itu, ayat 16, marilah kita menikmati hal-hal baik yang masih ada, dan menggunakan ciptaan dengan penuh gairah seperti di masa muda. Marilah kita memuaskan diri dengan air anggur yang mahal serta wewangian. Jangan kita lewatkan bunga musim semi. Marilah kita memahkotai diri dengan kuntum mawar sebelum menjadi layu. Jangan ada taman yang terlewatkan dari pesta pora kita. Mari kita tinggalkan tanda-tanda keriangan kita di mana-mana. Sebab itulah bagian kita. Itulah jatah kita. Karena berpikir bahwa hidup itu pendek, habis itu udah nggak ada hidup yang lain lagi, maka orang-orang fasik dalam kitab kebijaksanaan ini mengajak orang untuk menikmati apa saja sepuas-puasnya di dalam hidup ini. Kalau diajak pesta, jangan pernah menolak. Dan kalau diajak pesta, kemanapun pesta, berangkat saja. Jangan sampai nolak diajak senang. Karena apa? Hidup ini cuma pendek. Udah pendek, menyedihkan lagi. Nah, ini orang-orang fasik berpikirnya begini. Jadi orang-orang yang percaya kepada Allah berbeda pemahamannya. Nah, ini di kitab kebijaksanaan Salomo, ini orang atau orang Yahudi ya, sudah sampai pada keyakinan akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Sehingga begini,
Ini keyakinan ini mengubah banyak hal. Termasuk pandangan-pandangan, sekali lagi, yang ada dalam ini. Keyakinan tentang pembalasan di bumi tadi. Sekarang silakan beralih ke bab 3. Lihat dari ayat 1. Jiwa orang benar ada di tangan Allah. Dan siksaan tidak akan pernah menimpa mereka. Di mata orang bodoh, tampaknya mereka sudah mati. Keberangkatan mereka dianggap malapetaka. Dan kepergian mereka dari kita dipandang sebagai kehancuran. Padahal mereka berada dalam damai sejahtera. Meskipun menurut pandangan manusia mereka dihukum, mereka dipenuhi harapan akan keabadian. Setelah diajar sebentar, mereka akan menerima anugerah yang besar. Sebab Allah menguji mereka dan mendapati mereka layak bagi dirinya. Lihat, jiwa orang benar ada di tangan Allah. Lalu ayat 3, mereka berada dalam damai sejahtera. Ayat 4, mereka dipenuhi harapan akan keabadian. Jadi ini kontras dengan sikap orang fasik tadi ya. Orang-orang fasik tadi pokoknya nikmati semua kesenangan karena kita akan mati. Tapi orang benar punya pemahaman, punya keyakinan yang berbeda. Jiwa orang benar ada di tangan Allah. Mereka, orang-orang benar ini tidak akan mati. Nah, kemudian sekarang kita lihat kalimat berikutnya. Ayat 7. Pada hari penghakiman, mereka akan bercahaya dan berlari laksana percikan api di timbunan jerami. Mereka akan menghakimi para bangsa dan memerintah suku-suku bangsa. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka selama-lamanya. Orang yang percaya kepadanya akan memahami kebenaran. Dan orang yang setia akan tinggal bersamanya dalam kasih. Sebab anugerah dan belas kasihan menyertai orang kudusnya. Dan perhatiannya tertuju pada orang-orang pilihan. Bapak Ibu lihat di ayat 7. Lihat ayat 7 ya. Di teks yang Bapak Ibu pegang, dipakai kata pengadilan atau kata lain. Bab 7, bab 3, ayat 7. Maka pada waktu pembalasan. Nah, ini urusannya bukan waktu balas dendam ya. Atau lihat ayat 8. Mereka akan mengadili. Ya. Ini di dalam kitab Kebijaksanaan Salomo, sekali lagi sudah ada keyakinan tentang kebangkitan orang mati dan kehidupan kekal. Bapak Ibu tolong lihat ke bab 3 ayat 7 tadi, mereka akan bercahaya dan berlari laksana percikan api di timbunan jerami. Sekarang tolong membuka kitab Daniel bab 12. Daniel 12. Dari ayat 1. Ini bicara tentang akhir zaman ya. Jadi pada akhir zaman, lihat ayat 2. Banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal,
Dan sebagian lagi untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan orang-orang yang telah menuntun banyak orang pada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Orang benar di kitab kebijaksanaan, orang bijaksana di kitab Daniel akan mengalami nasib yang sama, yang mereka samalah. Nah, yang tolong diamati penggunaan kata ini cahaya. Orang bijaksana akan bercahaya, gitu ya. Kalau di kitab kebijaksanaan Salomo, orang benar akan bercahaya. Bercahaya itu gambarnya seperti percikan api di timbunan jerami. Nah, dua kitab ini sudah bicara tentang akhir zaman, dan di akhir zaman akan ada kebangkitan orang mati ya. Dan apa yang terjadi pada waktu kebangkitan? Lihat ada pengadilan. Pada prinsipnya, pengadilan itu merupakan pemisahan. Orang benar dipisahkan dari orang berdosa. Nah, lihat kalau di kitab Daniel, orang bijaksana yang akan percaya seperti cakrawala. Yang lain nggak diomongin. Ini pemisahannya. Kalau membaca kitab kebijaksanaan Salomo tadi, orang benar malah akan mengadili. Akan ada pemisahan orang benar dan orang tidak benar. Jadi kembali ke kitab kebijaksanaan Salomo. Di sini sebenarnya Bapak Ibu kita menemukan keyakinan awal tentang pengadilan akhir. Terjadinya, jadi zaman akan berakhir, langit dan bumi akan berakhir, itu yang disebut akhir zaman. Nah, di akhir zaman apa yang akan terjadi? Baik Daniel maupun kebijaksanaan menyampaikan hal yang sama. Pengadilan, penghakiman. Nah, dalam pengadilan itu yang ada adalah ini pemisahan. Orang benar akan dipisahkan dari orang jahat dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak belajar yang seperti ini, jangan-jangan kita menduga keyakinan tentang kebangkitan, tentang pengadilan akhir itu baru disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau tidak waspada, tapi nyatanya 2 abad sebelum Yesus lahir, ini sudah ada keyakinan yang seperti ini. Nah, kemudian lihat ke ayat 10. Sebaliknya, orang fasik akan mendapat hukuman sesuai dengan pikirannya. Mereka tidak menghiraukan orang benar dan telah memberontak melawan Tuhan. Mereka yang menghina hikmat dan didikan akan celaka. Harapan mereka hampa, jerih payah mereka akan sia-sia, dan seluruh pekerjaan mereka tidak berguna. Ini ya hukuman untuk orang fasik. Jiwa orang benar ada di tangan Allah. Tapi orang fasik akan menerima hukuman. Nah, kemudian sekarang begini. Kalau bicara tentang pembalasan di bumi, anak itu kan ganjaran. Ganjaran diberikan kepada orang benar. Tapi kenyataan tidak selalu begitu, bahkan kenyataan bisa membawa orang sampai pada simpulan. Keyakinan seperti itu salah. Maksudnya begini, kalau lihat aja di bab 3 ayat 13. Berbahagialah perempuan mandul yang tak bercela, yang tidak menodai ranjang perkawinan. Ia akan memetik buahnya pada hari penghakiman jiwa-jiwa. Berbahagialah juga orang sida-sida yang tangannya tidak melakukan pelanggaran
dan tidak merencanakan kejahatan melawan Tuhan. Karena kesetiaannya ia akan diberi anugerah istimewa dan yang paling menyenangkan dalam bait Tuhan. Nah, kemudian melihat ya, keturunan dianggap sebagai ganjaran. Bagaimana dengan orang-orang yang punya anak dari hubungan yang tidak sehat, tidak benar? Apakah orang akan mengatakan itu ganjaran? Aku mendapatkan ganjaran anak banyak. Karena apa? Entah sudah ada berapa perempuan yang tidur bareng aku. Kita tidak bisa mengatakan itu ganjaran anaknya banyak. Kitab Kebijaksanaan Salomo masih menyampaikan hal yang senada dengan Pengkhotbah dan Ayub ya. Tidak bisa orang mengatakan anak itu adalah ganjaran. Coba lihat juga ke ayat 16. Anak-anak orang yang berzina bagaimana? Apakah mereka bisa disebut ganjaran? Tidak bisa. Jadi ini orang tidak bisa lagi memandang keturunan itu sebagai ganjaran dari kebaikan. Kemudian sekarang ke bab 4 ayat 7. Orang benar meskipun mati muda akan mendapat istirahat. Usia lanjut terhormat bukan karena waktunya yang panjang dan tidak terukur dengan banyaknya tahun. Uban yang sesungguhnya bagi manusia ia adalah pengertian. Dan usianya yang lanjut adalah hidup tak bercela. Jadi maksudnya ini begini. Orang atau penulis kitab Kebijaksanaan Salomo itu menunjukkan kita tidak bisa lagi memandang umur panjang itu sebagai ganjaran. Kenapa? Keyakinan akan kebangkitan orang mati dan hidup kekal jelas pengaruhnya di sini ya. Ini jelas pengaruhnya. Orang mati muda. Mati muda, wah ini sudah kunci ini. Belum sempat kaya, dia belum punya ganjaran kekayaan. Kemudian belum punya ini anak. Mati muda lagi. Orang akan beranggapan orang seperti ini adalah orang yang dihukum oleh Tuhan. Dihukum oleh Tuhan. Dan hukumannya ini apa? Nah itu tidak punya anak, nggak punya kekayaan, mati muda lagi. Tetapi penulis Kebijaksanaan Salomo mengatakan, dia mati muda. Tetapi sekarang dia mendapatkan istirahat. Nah, kemudian kalau bicara tentang umur, ya orang kalau pertama-tama bicara umur itu menghitung tahun atau menghitung hari atau menghitung waktu. Nah, kemudian lihat di ayat 8. Usia lanjut terhormat bukan karena waktunya yang panjang dan tidak terukur dengan banyaknya tahun. Kalau membicara tentang kehidupan di dunia, yang menjadi penting itu bukan kalender yang sudah dibuang ada berapa, gitu. Tetapi yang akan diperhatikan itu adalah, kalau bicara pengertian, ilmu yang saya pelajari dan kehidupan yang saya jalani. Itu yang akan menentukan orang itu sudah tua atau belum. Nah, kalau sudah ada keturunan, ada
umur, bagaimana dengan harta benda, dengan kekayaan. Bapak Ibu, tetap saja kita akan menemukan tidak ketemu dengan klaim yang mengatakan orang miskin adalah orang yang tidak bijaksana. Orang yang miskin itu karena dia sudah berbuat jahat. Kemiskinan kemudian tidak dianggap sebagai hukuman, gitu ya, secara langsung. Nah, ini kekayaan akan mengalami nasib seperti umur dan keturunan. Tidak bisa digunakan sebagai ukuran kebaikan seseorang. Nah, yang justru diperhatikan di kitab kebijaksanaan Salomo itu adalah hidup yang benar dengan Allah. Lihat sekarang begini, tolong ke bab 3, masih bab 3 ya. Lalu lihat ke ini, ayat 13 tadi. Yang menjadi penting adalah perempuan mandul ini tidak bercela, tidak menodai ranjang perkawinan. Nanti pada waktu pembalasan jiwa-jiwa, waktu penghakiman jiwa-jiwa, maka perempuan yang mandul ini akan mendapatkan tempat yang istimewa. Sama sida-sida orang yang laki-laki yang dikebiri dan kemudian menjadi pelayan raja di dalam istana. Yang menjadi penting itu adalah ini perilaku. Coba lihat ayat 14. Berbahagialah juga orang sida-sida yang tangannya tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak merencanakan kejahatan. Kenapa? Karena kesetiaannya, ia akan diberi anugerah istimewa. Kemudian lihat ke ayat 4. Ayat 8. Usia lanjut terhormat bukan karena waktunya yang panjang dan tidak terukur dengan banyaknya tahun. Uban yang sesungguhnya bagi manusia adalah pengertian, dan usianya yang lanjut adalah hidup tak bercela. Orang yang berkenan kepadalah dikasihinya. Selagi hidup di antara orang-orang berdosa, mereka diangkat olehnya. Mereka direnggut supaya kejahatan tidak mengubah pengertian mereka, dan tipu daya tidak menyesatkan jiwa mereka. Mati muda, enggak apa-apa. Kenapa? Hidup masih akan berlanjut. Biarpun muda, biarpun meninggal di usia muda, tapi kalau orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, percayalah dia akan menerima hidup yang abadi. Dia akan mati, tapi kemudian akan dibangkitkan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, yang diingat begini saja, dalam kitab kebijaksanaan Salomo, umur, keturunan, dan kekayaan memang tidak dianggap sebagai ganjaran. Tidak dipandang sebagai ganjaran. Ganjaran untuk manusia, untuk orang yang benar, itu adanya tidak di dunia ini. Kitab kebijaksanaan Salomo hanya menyinggung tentang hidup, tentang kebangkitan atau hidup yang kekal. Tapi tidak bicara tentang apa menyebutnya kalau pakai bahasa sekarang, prosesnya bagaimana dan hidup sesudah kematian itu seperti apa. Kitab kebijaksanaan Salomo tidak memberikan uraian khusus mengenai hal itu. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan hal yang seperti ini, Bapak Ibu, sekarang bayangkan, Bapak Ibu punya duit berapa? Bapak Ibu punya duit berapa? Dengan uang 100 juta, misalnya ya, misalnya.
Ya ngapain saya nanya-nanya Bapak Ibu punya duit berapa? Bapak Ibu punya duit 100 juta. Lalu Bapak Ibu membawa uang 100 juta, pegang uang 100 juta. Di hadapan Bapak Ibu ada kematian. Dan kematian akan melenyapkan semuanya. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu punya uang 100 juta. Di hadapan Bapak Ibu ada kehidupan yang kekal. Apakah pandangan terhadap uang 100 juta di kasus yang pertama dan kedua akan sama? Harusnya beda ya. Kalau sama, berarti jangan-jangan ada masalah orang ini. Kalau ini di keyakinan yang pertama, manusia akan mati dan setelah mati, lenyap semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Uang 100 juta akan digunakan untuk apa? Untuk bersenang-senang, sepuasnya, sebisanya. Sebelum mati, pokoknya senang-senang dulu, karena habis itu lenyap. Dalam keyakinan tentang kebangkitan orang mati, ini bisa membuat orang berpikir lain. Orang benar, orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, itu yang akan berkenan kepada Allah dan akan masuk dalam kebangkitan orang mati, masuk dalam hidup kekal tadi. Ya. Nah, uang 100 juta ini akan digunakan untuk apa? Tidak akan digunakan seperti kasus yang pertama. Kalau saya tahu hanya orang yang berkenan kepada Allah akan bangkit dari antara orang mati dan menerima hidup yang kekal, maka uang 100 juta akan saya gunakan untuk hidup benar, menjalani kehidupan benar di hadapan Allah. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, supaya saya bisa hidup terus dalam keabadian. Itu ilustrasi untuk mengatakan begini, sama-sama kita punya harta, tetapi keyakinan akan kebangkitan orang mati dan hidup kekal membuat kepercayaan kita tentang harta benda bisa jadi akan berubah. Nah, kemudian sekarang, apakah ini sama dengan nasihat jangan menikmati kekayaan semuanya dipakai untuk sedekah saja? Bukan itu. Kita tidak menemukan segala sesuatu. Tidak kita temukan di kitab Kebijaksanaan Salomo, ini loh uangmu, gunakan untuk apa saja. Kebutuhan hidup, makanan, pakaian, dan seterusnya. Uang dipakai untuk apa? Memenuhi keinginan. Memenuhi keinginan. Nah, ini kalau kita memiliki uang, ini tujuannya bisa berbeda-beda. Ada untuk rekreasi apa enggak ini? Keinginan. Nah, kemudian begini. Kalau di Perjanjian Lama ada cara menikmati hidup? Ada. Tapi jangan tanya orang Israel Perjanjian Lama itu kalau rekreasi kemana ya? Orang Indonesia pergi wisata ke Israel. Orang Israel kalau wisata pergi kemana? Abraham dulu kalau rekreasi kemana? Bapak Ibu tahu nggak? Isya itu kuliahnya di mana dulu? Nggak tahu, Kalau Yakub Pak. lulusan mana? Orang di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru tidak ngomongin tentang rekreasi, tentang pendidikan. Tapi contoh menikmati harta benda, kita bisa lihat. Waktu kita belajar Taurat, menikmati kekayaan itu bisa dilakukan atau orang merasa tenang kalau dia bisa makan roti tanpa berhemat. Dalam kitab Pengkhotbah, menikmati kebahagiaan, kegembiraan itu ya, makan, minum, panggil penyanyi, gitu ya. Cara menggunakan uang bisa bermacam-macam, tapi untuk keperluan, untuk keinginan. Yang lain lagi,
Bagaimana dengan menggunakan uang untuk melakukan kehendak Tuhan? Bagaimana menggunakan uang, harta benda, untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, supaya hidupnya berkenan kepada Allah. Ini manfaat kekayaan kalau kita refleksi dari kitab kebijaksanaan Salomo. Ya, menggunakan uang untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Menggunakan uang untuk membuat kehidupan di dunia ini berkenan kepada Allah. Jadi ini yang kita bisa belajar dari kitab kebijaksanaan Salomo. Baik, nanti ini yang tema ini Bapak Ibu masih akan kita lihat nanti lebih jelas lagi kalau kita nanti masuk ke pembicaraan Yesus tentang harta benda. Kalau Yesus mengatakannya gimana? Kumpulkan bagimu pundi-pundi di surga. Begitu kan? Tapi hal yang senada sudah kita temukan, sudah kita lihat di kitab kebijaksanaan Salomo. Baik Bapak Ibu, ini untuk malam hari ini cukup sekian. Untuk yang pertemuan berikut, ini teksnya nanti dari nabi-nabi, tapi ini macam-macam teksnya. Udah baca Amos saja ya. Baca kitab Amos. Baik, begitu dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Silahkan Bu. Pak, iya Pak Seto, terima kasih. Pak Narto sudah ada. Ya. Cuman video saya nggak bisa buka ini, nggak tahu kenapa. Baik Pak Seto, terima kasih banyak malam hari ini. Kata kuncinya kita bijaksana dalam mengelola ini ya, harta benda yang diberikan kepada kita hanya untuk kepentingan kemuliaan Tuhan ya. Coba kita lihat ini. Baik, kita akan lanjut di minggu depan masih di topik yang sama. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Roy ya tadi. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur Bapa, malam ini kami kembali menerima bimbingan sesuai dengan bacaan yang dibawakan dan disajikan oleh Pak Seto. Semoga semua yang kami dengar, semoga yang kami baca dan kami resapi, terutama yang dibahas oleh Pak Seto, semakin menguatkan kami tentang makna kehidupan, mengenai makna kesejahteraan, agar segala sesuatu yang kami jalani dalam perjalanan kami ini berlangsung sesuai dengan kehendak-Mu. Maka kami mohon Bapa, berkatkan selalu Pak Seto, beri rahmat kesehatan, kekuatan, agar tetap dengan tekun dan setia membimbing kami, hingga menjadi lebih paham, menjadi lebih tekun dan setia menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Berkati kami juga Bapa, terutama juga KPKS Haridimus ini agar tetap semakin panjang, semakin banyak yang mengikuti, dan menjadi sumber berkat bagi banyak umat yang rindu akan kitab suci. Semua ini kami mohon Bapa dan Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih Pak Seto. Selamat malam. Terima kasih Pak Seto, Pak Narto.